Suatu hari, ada seorang gadis bernama Anna, yang baru saja menginjak dewasa. Namun diperkosa oleh dua pria dan satu wanita secara bergantian. Setelah penyiksaan berat, Anna berusaha berdiri dengan gemetar. Tanpa mereka sadari, saat ini dia sedang memegang batu rat-rat di tangannya dan memukul pelipis Sandy. Sebelum para penjahat bereaksi, dia berlari cepat ke dalam hutan. Karena dia tahu bahwa ada sebuah danau yang tidak jauh dari situ. Setelah berlari sepanjang jalan, dia terjun ke dalam danau. Dia sudah berlatih renang dan menahan napas sejak dia masih kecil. Dia tidak menyangka keterampilan ini akan menyelamatkan hidupnya hari ini. Dalam sekejap mata, dia telah berenang sejauh 100 meter. Dan sepertinya dia bisa segera lepas dari kejaran para penjahat. Namun, Tuhan tampaknya tidak ingin membiarkannya pergi. Lalu Sandy dengan tenang mengangkat pistolnya, terus membidik dan menembaknya. Meskipun Anna berenang dengan cepat, namun itu tidak lebih cepat daripada peluru. Saat ini beberapa peluru ditembakkan, dan akhirnya dia terkena peluru. Seketika danau itu langsung diwarnai merah darah. Lalu Anna yang sekarat mengambang di atas danau. Pada saat ini, langit pun tidak dapat menahan tangis sedihnya. Melihat ini, lalu Sandy berbalik dan pergi. Dan dia berpikir Anna sudah mati, karena mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. Sandy dan keempat temannya hanya bisa maju dengan berjalan kaki. Tapi mereka tidak menyangka di hutan pegunungan yang dalam ini akan terjadi guntur dan hujan. Tak disangka mereka menemukan sebuah keluarga. Dan mereka berpura-pura menjadi turis yang tersesat dan menanyakan tempat tinggal kepada tuan rumah. Namun, mereka tidak menyadarinya kalau ini adalah rumah Anna. Namun Jack dan istrinya juga tidak mengetahui bahwa sekelompok orang ini telah membunuh putri mereka. Dia tidak hanya menjamu dengan hangat beberapa tamu tak terduga ini. Dia pun membantu Sandy menjahit lukanya. Dan ternyata ayah Anna adalah seorang dokter bedah yang sangat baik. Tak disangka, saat Bima pergi ke toilet, dia tidak sengaja menemukan foto Anna di lemari es. Tepat pada saat ini, dia hancur seketika. Penyesalan dan ketidakberdayaan terus bercampur dalam pikirannya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ini adalah rumah Anna. Lalu dia meletakkan kalung Anna yang terjatuh di hutan di bawah cangkir di dapur. Tampaknya hal ini membuat perasaannya lebih baik. Melihat hujan semakin deras, Jack dan istrinya lalu mengatur agar mereka berempat menginap di kamar tamu seberang selama 1 malam. Dan pada saat yang sama, di danau terdekat rumah itu, tiba-tiba sebuah sosok perlahan mendekat ke arah sini. Mereka tidak menyangka bahwa Anna yang terluka parah tidak mati, dan berenang kembali dengan kemauan yang luar biasa. Saat Jack dan istrinya hendak kembali ke rumah untuk beristirahat, tiba-tiba terdengar suara benda keras bertabrakan di luar. Pasangan itu mengira ada seseorang yang datang berkunjung. Lalu mereka keluar dan melihat. Dan ternyata putrinya yang berlumuran darah tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia berbaring di tanah dan mengguncang kursi goyang untuk meminta bantuan. Saat ini wajah sang ibu dipenuhi ketakutan. Melihat putrinya seperti ini, dia sedikit bingung. Untungnya, ayahnya adalah seorang ahli bedah. Dan melihat bahwa Anna telah tertembak. Karena kurangnya peralatan medis yang profesional, lalu sang ayah hanya bisa mensterilkan pisau buah dengan suhu tinggi. Kemudian dia berhasil mengeluarkan peluru tersebut dengan keahlian profesionalnya. Alhasil, saat Anna diperiksa, sang ayah mengetahui bahwa putrinya telah mengalami pelecehan seksual. Dan hal itu membuat ayahnya meledak marah. Dia berharap dia bisa membalas pembunuh yang berusaha membunuh putrinya. Kemudian dia bertanya kepada putrinya apakah dia melihat si pembunuh dengan jelas. Tapi saat ini Anna lemah, lalu pingsan lagi. Saat ini, istrinya di dapur menemukan kalung putrinya. Lalu dia mengambil kalung itu dan memberitahu suaminya. Saat itu putrinya memakai kalung ini saat dia keluar. Namun entah kenapa tiba-tiba ada di dapur. Dan itu pasti diletakkan oleh anak laki-laki itu tadi. Pasangan itu langsung memahami segalanya. Namun hal yang paling mendesak saat ini adalah mengirim putrinya ke rumah sakit. Jika tidak, nyawa Anna akan berada dalam bahaya. Jadi pasangan itu memutuskan untuk bertindak secara terpisah.
Kemudian sang suami datang ke gudang dan membuka speedboat yang sudah lama tidak dipakai. Ini adalah satu-satunya alat transportasi mereka saat ini. Sementara sang istri pergi ke dapur untuk mencari kunci speedboat. Di sisi lain, Sandy sangat kesepian sehingga dia tidak bisa tidur. Lalu dia datang ke ruang tamu. Begitu dia masuk, dia melihat Anna di sofa.